Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Ya, aku bisa mandi nih guys, mau pakai skincare. Hari ini tuh panas banget, gak tau kenapa. Ya maksudnya udah bukan gak tahu kenapa ya, tapi memang musim panas ya. Udah mulai musim panas di Taiwan itu. Kalau musim panas luar biasa panasnya. Jadi kalau nggak pakai AC itu benar-benar, dan berhubung AC ku di sini tuh is dead alias rusak, belum dibenerin, jadinya ya untuk sementara pakai kipas dulu ya. Oke, aku mau skincarean dulu. Oke, ini aku habis mandi. Ini sekitar hampir jam 1 malam guys. Aku baru selesai kerja dan aku bisa selesai mandi jam 1 malam. Oke, kita mulai dari awal. Kita pakai ini dulu guys, Clear Pad dari 77% Sunliftna. Kita pakai. Aku beli ini di Sen ya guys. Aku mau coba doang, tapi ternyata ini tuh bener-bener bagus banget sih menurut aku. Aku udah mau pakai, udah mau habis. Tapi pas aku mau order lagi tuh nggak ada guys, udah habis kayaknya. Merek ini 77% ini. Nah kita ituin. Biasa makanya seperti kayak kita pakai toner ya guys. Nah sudah selesai. Setelah itu aku pakai toner dari Glad to Glow. Aku pakai produknya Glad to Glow ya guys. Aku udah pernah di videoku sebelumnya, kalian udah tahu. Aku tuh langganan banget pakai skincarenya J2G atau Glad to Glow ya guys. Kalian udah tahu lah, pasti udah paham yang sering lihat video aku ya. Nah ini kita sekarang dulu pakai kapas. Aku tipe orang yang kalau pakai toner itu wajib banget pakai kapas guys. Entah kenapa, kalau ditepuk-tepuk aja tuh kayak, kalau menurutku kurang inilah guys. Intinya kurang banget lah. Kalau pakai itu tuh kayak merata aja tonernya. Oke lanjut, setelah pakai itu, pakai toner dari J2G, aku pakai serum brightening-nya dari J2G ini ya sedikit. Kita aplikasikan, gak usah banyak-banyak. Ini tuh wangi banget ya, aku suka banget. Kenapa aku suka banget pakai skincare J2G? Selain dia tuh ngefek banget di wajah, dia itu wangi buah guys, wangi banget buah. Ini udah selesai. Setelah itu aku pakai retinol serumnya. Retinol serum ini dipakai seminggu 3 kali aja, jadi nggak usah tiap hari ya guys, 1 minggu 3 kali aja. Oke. Nah selesai tuh kita aplikasikan. Oke selesai. Setelah itu kita ratakan. Selesai. Setelah itu biasanya aku pakai parfum ya. Entah kenapa wajib banget kalau malam itu aku kalau tidur itu wajib banget pakai parfum. Habis mandi pagi, ganti baju itu wajib banget aku ganti pakai parfum, karena buat aku tuh biar nggak bau keringet gitu loh guys, walaupun udah mandi juga. Aku pakai Easy ya guys. Ini wangi banget yang warna ungu ini, aku suka banget, udah mau habis. Oke lanjut. Setelah itu aku pakai deodoran dari MBK. Ini tuh MBK kalian tahu pasti, yang orang-orang zaman dulu, tapi dulu tuh bukan berbentuk roll on guys. Jadi dulu itu kayak berbentuk bedak gitu loh, kayak bedak tabur ditaruh di ketiak gitu. Sekarang itu dia ada yang praktis, kemasan praktis, ya roll on MBK deodoran. Bener ya, ini tuh wangi banget. Ini bisa seharian gak akan bakal burket. Oke lanjut, udah selesai pakai ini. Terus aku mau pakai AHA body serum dari Scarlett. Ya dari Scarlett. Ini wangi banget. Gak usah banyak-banyak, yang penting pakai. Oke selesai.
Wanginya tuh wangi buah banget, enak banget wanginya tuh, suka banget. Bener-bener ya, cuaca udah mulai musim panas. Nggak tahu kenapa aku tuh di Taiwan itu nggak suka banget loh musim panas guys, aku lebih suka musim dingin. Entah kenapa aku suka banget musim panas, aku suka banget musim dingin daripada musim panas. Panas kayak gini guys, bikin kebakaran, panas banget. Jadi itu bener-bener panas guys, cuacanya tuh gitu nyebelin. Pokoknya kalau panas itu nyebelin, gelisah mau apa-apa juga. Jadi kalau kayak musim panas itu kayak intinya musim panas tuh panas, karena tinggal di apartemen itu kayak, kalau rumah biasa masih mending ya guys, kalau apartemen kayak gini tuh kayak kita mau pergi lari-lari kemana guys gitu kan, bingung juga gitu. Ini gimana kalau misalnya jalan satu-satunya adalah pakai AC, tapi berhubung AC-nya rusak ya udah lagi guys, kita terima aja, namanya ikut orang ya kan, ikut orang ya kita ya udah nggak apa-apa. Orang biasanya juga di Indonesia nggak pernah pakai AC gitu kan, karena biasa kerja di rumah sakit guys, kerja di rumah sakit itu AC-an terus, musim dingin juga AC-an, musim panas ya lebih lagi AC ya. Tapi ya udahlah, kita syukuri aja, yang penting kita kerjanya lancar. Banyak banget yang tanya ke aku loh di Facebook ini ya, termasuk di Facebook ini. Banyak yang bertanya sama aku, Kak, gimana sih caranya masuk ke kerja di Taiwan? Kerjanya itu di Taiwan itu bisanya masuk kita ke Taiwan dulu. Kalau aku tahun 2019 itu, sekitar tahun 2019 itu aku masuk PT 2018. Itu aku ngelewat sponsor ya, tapi aku nggak tahu ya kalau zaman sekarang, yang sekarang ini pakai sponsor apa enggak, aku juga kurang paham, kurang ngerti. Jadi kalau misalkan kalian lebih baik kalian datengin PT-nya langsung. Itu biasanya kalian lihat di BP2MI TKI ya. Di situ kalian cari, di situ cara maksudnya PT-PT yang menyalurkan PJTKI. Kalian cari aja di BP2MI TKI itu, biar kalian gak ketipu guys gitu ya. Biar kalian gak ketipu, kalian cari di BP2MI TKI aja. Kalau kalian yang bagi yang mau masuk PRT pabrik, kalian bisa cari di BP2MI TKI. Di situ kalian bisa diarahkan kalian harus masuk PT mana, atau yang nggak pakai duit juga bisa. Kalau bagian pabrik ada yang pakai duit juga, kalian bisa kalian masuk PT gitu. Kalau jalur biasanya gratis itu, kalian itu harus ikut tes ya. Tesnya tuh biasanya setahun sekali. Itu sih menurut pengetahuan aku ya guys. Itu biasanya sektor formal. Kalau informal kayak aku ini, jaga lansia, itu biasanya kita itu dimasukkan ke PT ya guys. Kita belajar di PT selama beberapa bulan sampai kita dapat job, suhan turun gitu-gitu, bisa turun, terus PAP terbang kayak gitu. Biasanya itu kita itu kalau informal itu sistemnya kita itu nggak ini ya, nggak tidak mengeluarkan uang, tapi kita biasanya itu ditanggung PT. Kita bayarnya itu setelah kita di Taiwan, setelah kita dapat gaji, biasanya kita tuh dapat kayak potongan gaji selama 9 bulan, tergantung PT-nya. Ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 7 bulan, itu tergantung PT-nya ya guys. Malah kita itu dikasih pinjaman sebesar 3 juta kalau di zamanku dulu ya guys. Di zamanku dulu itu kita tuh kalau sektor informal itu bayar, pokoknya kita dikasih pinjaman 3 juta uang saku namanya itu. Pokoknya kalau misalkan informal itu udah terima bersih aja, semua itu kita ikut arahan dari PT gitu loh guys. Kalau yang formal seperti pabrik atau kampanye jompo, kalian itu harus bayar di muka dulu. Itu sekitar beda, setiap PT itu beda-beda. Aku juga kurang paham karena aku bukan di sektor formal. Kata suamiku sih gitu. Jadi kalian itu kayak intinya
diarahkan ke PT kayak gitu, diarahkan ke PT, terus kalian tuh dibayar di muka. Kalau job turun biasanya job turun, tanda tangan job, itu setelah mau terbang itu biasanya bayar. Nggak tahu sekarang menurut info dulu, zaman dulu suami aku masih 30 juta, tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin sekitar 60 apa 50-an segitulah guys. Tapi emang sekarang kayak gitu guys, sistemnya memang seperti itu. Sekarang itu nggak tahu aku juga, pokoknya sekarang udah beda banget daripada yang dulu. Aku juga nggak paham berapanya setiap PT itu beda-beda. Dan kalau panti jompo aku kurang paham, kalian bisa tanya ke di sektor panti jompo. Aku nggak paham kalau panti jompo guys, karena aku kerjanya bukan di panti. Intinya kalian bisa cari tahu aja. Tapi ya kalau menurut aku kalian jangan terlalu percaya sama kayak di TikTok itu. Kalau kalian mau bener-bener pengen kerja ke Taiwan, ya kalian cari aja di BP2MI TKI. Kalian bisa nanya-nanya ke BP2MI TKI kalau saya mau berangkat ke Taiwan kayak gitu, biar kalian itu nggak ditipu gitu loh. Karena kan zaman sekarang itu marak banget namanya tipu-tipu gitu, berangkat ke luar negeri. Kalian juga harus hati-hati ya guys. Kalian juga harus pinter-pinter cari PT. Itu sih menurut pengetahuan aku ya. Ini yang aku udah jalanin dulu. Nggak tahu sekarang peraturan sekarang, aku juga kurang paham. Sekarang itu mungkin nggak ada karantina karena sekarang kan udah nggak COVID. Itu nggak ada karantina. Dulu juga aku juga nggak ada karantina, cuman sampai sini sore, jadi kita ditaruh di tempat penginapan. Tapi aku sekarang nggak tahu sistemnya sekarang ya guys. Aku juga kurang paham, apa harus langsung Medicard terus dibawa ke rumah majikan apa gimana, aku juga nggak paham. Kalian bisa tanya sama yang sekarang ya, karena udah lama juga aku udah lupa. Itu sih menurut informasi aku ya guys. Kalian juga bisa cari tahu juga lebih mendalam sama yang baru datang ke Taiwan saat ini. Nah, terus lagi ya guys, buat kalian yang mau masuk informal, itu kalian juga harus siap mental. Nomor 1, siap mental, siap kerjaan, siap kalian itu menghadapi ujian. Nah, ya seperti itulah. Jadi jangan lihat kita itu ya kerja di Taiwan itu bisa libur, kita kerja di ini tuh bisa libur, ini segala macam, kerjanya santai-santai. Enggak guys. Jangan kalian lihat dari foto profil doang, jangan kalian lihat dari TikTok. Nah, menurut aku sih seperti itu ya guys. Jangan kalian lihat dari foto profil doang, kalian juga harus siap mental. Intinya kalian kerja ke sini itu karena butuh. Biar kalian di sini itu betah dan kerjanya bisa semaksimal mungkin, seperti itu guys. Jadi jangan lihat mbak-mbak yang di profil, jangan lihat-lihat mbak-mbak di TikTok ya guys. Kalian harus lihat juga di lapangan seperti ini kerjanya. Aku nggak pernah ngomong bohong, karena semua kerja ikut orang itu nggak ada yang enak ya guys. Ini aku kasih tahu ke kalian, takutnya kalian itu ngeliat, oh iya mbak ini kerjanya enak banget ya di Taiwan, kok bisa santai-santai ya guys. Karena nasib seseorang itu beda-beda guys. Nah itu kalau menurut aku, sekian dari informasi dari aku juga. Buat kalian, biar kalian nggak biar kalian nggak bertanya-tanya ya. Ini aku kasih tahu informasinya, cara berangkat ke Taiwan. Dan aku juga kasih tahu ke kalian, karena di Taiwan itu tidak seindah foto profil. Kalian harus pikirkan, kalian harus siap mental. Oke guys, oke, selamat malam, bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat tidur ya.